Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai fungsi, nilai praktis, dan manfaat dari media pembelajaran. Kelompok 4 terdiri dari Syifa Adriani, Syafa Buana, dan Sabira Isdihar. Nah, kita akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi media pembelajaran. Berikut fungsi-fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang, siswa tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih, ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pembelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya, bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran, seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin kan kalau kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas? Dengan media pembelajaran seperti gambar atau video, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat objek secara langsung. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang siswa kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para siswa. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Nah, manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Nah, yang keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. McCown mengemukakan fungsi media pembelajaran dalam bukunya yaitu Audio Visual Aids to Instruction. Nah, fungsi media pembelajaran menurut McCown adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi siswa, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, memberikan kejelasan. Agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal itu. Yang keempat, memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu siswa. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Nah, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran menurut Rowntree. Nah, menurut Rowntree, fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera, dan menggalakkan latihan yang serasi. Selain Rowntree, Levy dan Lenz juga mengemukakan fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lenz adalah yang pertama, fungsi atensi.
Media pembelajaran berfungsi untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Media pembelajaran berfungsi untuk memberikan kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Fungsi kognitif. Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah memahami dan mengingat informasi. Melihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar atau media yang lebih konkret. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Nilai praktis media pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, terdapat beberapa nilai praktis media pembelajaran, antara lain. Yang pertama itu ada media pembelajaran dapat melampaui batas pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang dimiliki oleh peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya tentu saja berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk pengalaman itu sendiri, seperti ketersediaan buku bacaan anak, kesempatan anak dalam mengeksplorasi lingkungan, keadaan lingkungan sekitar, dan juga keadaan masyarakat sekitar. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batas-batas ruang kelas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali materi pembelajaran yang tidak dapat kita bawa langsung ke dalam ruang kelas, seperti bumi antariksa, struktur tanah, anatomi tubuh, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat disiasati oleh guru dengan menggunakan media pembelajaran berbentuk foto, video, atau alat peraga. Selanjutnya, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Sifat media pembelajaran biasanya interaktif. Nah, hal ini sangat memungkinkan untuk terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Selanjutnya, media pembelajaran memberikan keseragaman dalam pengamatan. Pengamatan para siswa terhadap sesuatu biasanya berbeda-beda, tergantung pada perangsang dan pengalamannya masing-masing. Melalui media pembelajaran, guru dapat memberikan persepsi yang sama terhadap suatu benda atau peristiwa tertentu kepada para siswa dalam satu kelas. Nah, persepsi yang sama ini akan menimbulkan pengertian dan pengalaman yang sama pula. Berikutnya, media pembelajaran akan memberikan pengertian atau konsep yang sebenarnya secara realistis dan teliti. Contohnya, saat kita membawakan materi tentang pembentukan awan atau pembentukan hujan, kita dapat membawa media interaktif berupa air panas dengan tutup gelas. Nah, saat air panas ditutup dengan tutup gelas, akan timbul titik-titik air di tutup gelas. Nah, hal itu dapat memberikan konsep pada peserta didik bagaimana sih proses penguapan dari air tersebut, sehingga dapat terbentuk hujan. Berikutnya, media pembelajaran membangkitkan keinginan dan minat-minat baru pada peserta didik. Dengan kreativitas guru dapat membuat media pembelajaran melalui teknologi atau media-media yang terbuat dari daur ulang. Nah, melalui teknologi yang dipakai guru atau bahan-bahan daur ulang yang dipakai guru ini dapat menimbulkan keinginan atau minat baru pada peserta didik. Seperti apabila guru senang menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, mungkin saja peserta didik akan memiliki minat terhadap teknologi. Dan apabila guru senang menggunakan media pembelajaran dengan bahan-bahan daur ulang, bisa jadi peserta didik akan memiliki minat terhadap prakarya atau produk-produk daur ulang lainnya. Selanjutnya, media pembelajaran membangkitkan motivasi dan perangsang kegiatan belajar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media pembelajaran dapat membantu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Hal tersebut dapat pula membangkitkan motivasi belajar siswa serta merangsang timbulnya pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran akan memberikan pengalaman yang menyeluruh. Ya, karena media pembelajaran
memberikan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang aktif, sehingga kegiatan pembelajaran tidak dapat dilupakan peserta didik secara cepat, sehingga memberikan pengalaman-pengalaman yang menyeluruh. Manfaat media pembelajaran. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi, merangsang kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Manfaat media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, karena dengan menggunakan media pembelajaran, guru dapat menanamkan persepsi-persepsi yang sama pula kepada peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik dapat melihat langsung materi atau pembelajaran yang sedang ia lakukan, sehingga pembelajaran pun menjadi lebih jelas. Berikutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan menggunakan media pembelajaran, dapat membantu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Efisiensi waktu dan tenaga. Dengan menggunakan media pembelajaran, semua materi yang seharusnya disampaikan oleh guru secara runtut dapat diwakili oleh media pembelajaran, sehingga guru tidak harus menyampaikan semua materinya, sehingga efisiensi waktu pun terjadi. Berikutnya ada memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya, apabila kita ingin memberikan pembelajaran tentang ekosistem, kita dapat memberikan pembelajaran tersebut di luar ruang kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan ekosistem yang ada di sana. Dan apabila siswa berada di rumah pun, kita dapat menugaskan siswa untuk mengamati ekosistem yang berada di lingkungan rumahnya. Berikutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dari proses belajar. Setiap siswa atau peserta didik pasti memiliki minat dan bakatnya masing-masing, dan itu berbeda-beda. Apabila peserta didik tidak minat dalam satu materi pembelajaran, dan materi tersebut disampaikan dengan media pembelajaran, bisa saja siswa tersebut dapat tetap enjoy dan nyaman dalam melakukan pembelajaran tersebut, dan proses pembelajaran pun dan tujuannya tetap dapat tercapai. Berikutnya, dapat merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan pemanfaatan media secara baik, guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, sehingga seorang guru tidak perlu lagi menjelaskan seluruh materi pelajaran. Dengan demikian, guru dapat memberikan perhatian lebih terhadap aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar, menanam nilai-nilai karakter, memotivasi belajar, dan lain-lain. Berikutnya ada meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Dengan menggunakan media pembelajaran, dapat merangsang proses berpikir kritis dan kreatif peserta didik, sehingga kualitas hasil belajar pun akan meningkat. Berikutnya, membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Dalam materi pelajaran di sekolah, tentu ada beberapa materi yang sifatnya abstrak dan sulit sekali untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, manfaat media pembelajaran adalah untuk mengkonkretkan hal tersebut sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang sifatnya abstrak itu. Berikutnya, dapat mengatasi keterbatasan indera manusia, seperti contohnya saat kita ingin memberikan materi planet-planet. Kita tidak mungkin untuk menunjukkan langsung pada peserta didik bentuk planet tersebut. Untuk itu, media pembelajaran dapat dimanfaatkan supaya siswa dapat mengetahui bentuk planet, dapat berupa video, foto, ataupun alat peraga.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa hasil penelitian tentang manfaat media dalam pembelajaran di berbagai level pendidikan. Nomor 1. Media dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar serta hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian Rifki Afandi dalam jurnal pengembangan media pembelajaran permainan ular tangga untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar IPS di sekolah dasar, mengemukakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, semangat dan keaktifan belajar siswa menjadi meningkat. Diketahui bahwa sebelum diterapkan media pembelajaran, hanya sekitar 55% siswa memiliki nilai di atas KKM. Sedangkan setelah diterapkan media pembelajaran permainan ular tangga, didapatkan 100% siswa memiliki nilai di atas KKM. Hal tersebut menunjukkan hasil belajar siswa meningkat sebesar 45%. Nomor 2. Media dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar, serta meningkatkan nilai kerjasama antar siswa. Berdasarkan jurnal yang ditulis Andina dan Isnawati pada 2018 lalu, ditemukan bahwa terdapat peningkatan pemahaman pada seluruh siswa. Mereka menggunakan permainan Avegro sebagai media pembelajaran kepada siswa SMP. Apa sih permainan Avegro? Avegro adalah permainan yang dikembangkan dari gabungan permainan Monopoly dan Candyland. Dalam percobaannya, diperoleh data sebanyak 56,25% siswa mengalami peningkatan pemahaman dalam kategori gain sedang, dan sebanyak 43,75% berkategori gain tinggi. Kemudian, berdasarkan indikator pemahaman konsep, diperoleh rata-rata peningkatan pemahaman sebesar 0,74 dengan kategori gain tinggi. Penggunaan media pembelajaran juga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama antar siswa. Jika menggunakan media pembelajaran yang menjadikan siswa berkelompok, maka siswa akan memiliki kesempatan untuk saling membantu satu sama lain dalam mencapai keberhasilan. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai kerjasama antar siswa dari 8,73 menjadi 9,20. Nomor 3. Media dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar. Dalam penelitian yang dilakukan Syafira dan Aimah pada 2018, diketahui bahwa minat siswa SMA dalam pembelajaran dapat meningkat dengan penggunaan media pembelajaran. Diketahui terdapat perubahan sikap pada pertemuan pertama. Ketika guru hanya menggunakan media berupa buku LKS, terlihat siswa kurang berminat dan cenderung pasif. Berbeda dengan hari kedua, di mana guru menggunakan media yang lebih menarik berupa PowerPoint dan video. Minat siswa dalam belajar cenderung meningkat dan siswa lebih aktif. Terlihat saat guru memberikan pertanyaan, siswa secara aktif menjawab pertanyaan. Serta saat siswa merasa belum memahami apa yang disampaikan, tak segan siswa menanyakan kepada guru. Pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan dan dapat dinikmati setiap prosesnya oleh siswa. Nomor 4. Media dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas. Berdasarkan jurnal yang ditulis Kartini dan Sujarwo pada tahun 2014, bahwa penggunaan media pembelajaran plastisin pada anak usia dini dapat meningkatkan kreativitas anak. Penggunaan media plastisin merupakan salah satu alat permainan yang dapat mendorong imajinasi anak. Karena melalui media plastisin akan membuat anak suka berkreasi, sehingga dapat mengembangkan kreativitasnya. Dan yang terakhir, nomor 5. Media dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Isaura, Suci, dan Rila mengenai penggunaan media Big Book dalam pembelajaran SD, disimpulkan bahwa penggunaan media dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa menjadi lebih semangat dalam bertanya dan menjawab pertanyaan karena siswa ingin mengetahui gambar-gambar yang terdapat dalam Big Book tersebut. Jadi rekan, media pembelajaran akan bermanfaat jika media disesuaikan dengan karakteristik siswa dan keadaan kelas. Penggunaan media juga dapat bermanfaat jika
penggunanya yaitu pengajar atau pendidik mengetahui bagaimana cara menggunakan media tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.